Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa Adama min tinin sawwah wa qasama dzurriyyatahu ala aqsami mutafarriqah la ya'lamuha ahadun siwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala zatil muhammadiyati latifatil ahdiyati samsi sama'il asrar wa madharil anwar wa markazi madaril jalal wa qutbi falakil jamal. Allahumma bisirrihi ladaika wa bisyairihi ilaika amin khawfi wa akil asrati wa adhib huzni wa hirsi wa kulli wa khudni minni warzuqni al-fana'a anni wa la taj'alni maftunan bi nafsi mahjuban bihissi waqsif li an kulli sirri maktum ya hayyu ya qayyum. Allahumma ya hayyu ya qayyum amin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya fardu ya witru ya samadu ya sanadu ya man ilaihi asnadu ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nas'aluka ya Allah an taqdiya hawaijana waslih sa'nana ya Allah waslih sa'nana ya Allah, khususan fi hadzal walimatil yatam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Penitia konsumsi buat makan siapin udah walhamdulillah. Betul? Anak yatim kasihan kemalaman. Sadatil kiram wa ahibbail kiram, para asatid, para dewan guru, para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, kaum bapak, kaum ibu, dan adik-adik yang hadir. Kita doakan anak-anak kita yang wajib ditanggung oleh kita, mudah-mudahan mereka masuk min jumlati ahli syaadah fid dunya wal akhirah, menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Tangan-tangan mereka kelak menjadi juru penyelamat kelak di alam barzah dan di alam akhirat bagi kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kedepannya mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Singkat saja, kemalaman sejarah yatim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanggal 12 Rabiul Awal, Senin, tahunnya tahun gajah, dilahirkan ke muka bumi dengan penuh kemuliaan dan keagungan, dan dimuliakan juga diagungkan oleh Allah Subhanahu dalam keadaannya yatim karena beliau masih dalam kandungan ibunya. Orang tuanya, ayah handanya telah wafat. Singkat, setelah lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usia 6 tahun, Rasul kemudian diajak ziarah oleh ibundanya ke Yasrib, tinggal di sana 1 bulan lamanya. Kemudian Rasul dibawa ke makom ayahandanya untuk ziarah, dibawa ke rumah tempat wafatnya, dibawa ke saudara-saudara ayahandanya di Yasrib selama 1 bulan. Kemudian dapat 1 bulan pulang lagi ke Mekah, dan ternyata di jalan di kampung Abwa
Siti Aminah ibundanya baginda Rasul sakit keras, kemudian wafat dan dikuburkan di kampung Abwa. Rasul usia 6 tahun sudah yatim piatu. Betapa luar biasa tanggungannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bebannya luar biasa. Di usia anak-anak sudah tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Ini sejarah Rasul. Kemudian pulang, dibawa oleh Ummu Aiman ke Mekah, dirawat oleh kakeknya. Tak lama kakeknya pun meninggal. Kemudian dirawat oleh pamannya. Jadi lama dirawat Rasul oleh pamannya Abi Thalib. Nah, itu sejarah Rasul. Jadi Rasul adalah seorang anak yatim. Maka di kemudian hari Rasul ditegur oleh Allah, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala wa ammas sa'ila fala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kewajiban kita bagi orang yang sehat punya harta, maka timbulkan, tampakkan atas nikmat syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Syukur kita, bentuk syukur kita salah satunya adalah menyantuni anak yatim. Ingat Rasul, ingat Muhammad, yatima, engkau adalah seorang yatim. Kemudian terhadap anak yatim tidak boleh menyia-nyiakan, terhadap yang meminta-minta tidak boleh menghardik. Ini kemudian Rasul ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bentuk perintah bagi umatnya bahwa jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan anak yatim. Anak yatim ternyata oleh Rasul di kemudian harinya sangat disayangi, sangat dicintai, sangat dimuliakan. Suatu kisah Rasul kharajan Nabi fi yaumil Aid li ajli salatil Aid. Suatu hari Rasul keluar di Madinah menuju masjid, menuju tempat Aid untuk melaksanakan salat Aid. Kemudian di sisi jalan, di pinggir jalan, Rasul melihat anak kecil sedang menangis, sementara anak-anak kecil yang lainnya sedang bermain berbahagia. Sementara orang ini menangis. Didatangin oleh Rasul, ditanya, kenapa nak engkau menangis? Kemudian dengan nyerocosnya anak kecil, wahai paman, bagaimana aku tidak nangis? Orang tuaku wafat ketika ikut Rasul perang di medan perang. Ketika ikut Rasul di medan perang, ayahku wafat. Sementara ibuku nikah lagi, ibuku kawin lagi. Kemudian warisanku dimakan oleh ibuku, rumahku ditinggali oleh ayah, oleh suami ibuku. Aku terlempar dari rumah, sementara aku dalam keadaan lapar, tak punya baju, tak punya makanan. Beginilah aku. Dengan nyerocosnya anak kecil, kata Rasul, wahai anak kecil, maukah engkau jadi anakku, Aisyah ibumu, kemudian Ali pamanmu, Hasan Husain saudara laki-lakimu, dan Fatimah saudara perempuanmu. Saat itu anak kecil tidak memandang Rasul. Jadi Rasul adanya di belakang anak kecil. Seraya ketika ada tawaran yang sangat membahagiakan, anak kecil membalikan badannya, ya Rasul, kenapa tidak? Mesti aku tolak. Inilah yang kuharapkan. Kemudian oleh Rasul dipeluk erat-erat. Anak kecil tersebut digendong oleh Rasul, dibawa ke rumahnya. Kemudian dipasrahkan, Aisyah sini, Fatimah sini, Hasan Husain sini.
Anak kecil yang tadinya lapar dan lusuh kemudian dikasih makan dengan kenyang, diganti bajunya. Kemudian setelah kenyang, bajunya rapih, baru anak kecil mau keluar lagi dari rumah. Rasulullah sambil berbahagia penuh tawa senyum terbuka. Anak-anak kecil yang lainnya, engkau tadi nangis, kau sekarang bahagia, ceria wajahmu, kenapa? Bagaimana tidak bahagia? Yang tadinya aku yatim, yang tadinya aku lapar, yang tadinya aku tidak punya baju, di saat kalian main berbahagia, sementara sekarang bajuku baru, perutku kenyang. Ayahku Rasulullah, pamanku Sayyidina Ali, ibuku Siti Aisyah, saudara laki-lakiku Hasan dan Husain, saudara perempuanku Siti Fatimah, tidak, bagaimana tidak bahagianya. Sehingga anak kecil pada saat itu baru kepengen, katanya, andaikan bapak kita mati, katanya, ikut waktu Rasul, tentu kita juga diangkat jadi anaknya Rasul. Kepengen mereka, saking memuliakannya Rasul terhadap anak yatim. Dua cerita tadi. Kemudian ketiga, tiga saja cukup. Pada saat Ja'far bin Abi Thalib wafat di medan perang, pada saat itu, pada saat perang Mut'ah, Ja'far bin Abi Thalib setelah mendengar kabar bahwa Ja'far wafat di perang Mut'ah, Rasul cepat-cepat ke rumahnya Ja'far menemui istrinya. Siti Asma bin Umais. Kemudian Siti Asma menceritakan ketika Rasul saat itu datang ke rumah kami, wajahnya sedih, wajahnya sedih, sambil mengatakan, wahai Asma, panggil anak-anakmu ke sini. Wajahnya sedih, badannya lusuh. Namun aku tidak berani menanyakan apa yang terjadi. Sambil hati dagdikduk tak karuan melihat Rasul dan kesedihan Rasul. Kemudian anak-anak Ja'farnya yang sudah wafat, anak-anaknya dipanggil. Anak-anaknya dipandiin sama Asma. Kemudian diganti bajunya menghadap Rasulullah. Kesini kan anak-anakmu, wahai, sinilah anak Ja'far. Sinilah anak Ja'far, akan aku doakan, kata Rasulullah, hai Asma. Kemudian anak-anaknya disambut oleh Rasul, dipeluk satu persatu, didoakan oleh Rasul satu persatu. Anak Ja'far yang sudah wafat di medan perang, satu persatu didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru Asma mau bertanya, berani bertanya, ada apakah Rasul? Apa yang terjadi dengan suamiku, dengan Ja'far? Apa yang terjadi? Ada hal burukkah? Kata Rasul, betul, suamimu gugur menjadi syuhada, sehingga aku buru-buru ke rumahmu, ingin melihat anak-anakmu, ingin aku doakan anak-anakmu, karena anak-anakmu sudah menjadi yatim. Maka seraya Rasul cepat-cepat pulang ke rumahnya, menyuruh keluarganya. Kata Rasul, wahai keluargaku, wahai istriku, wahai anak-anakku, siapkan makanan untuk keluarga Ja'far, siapkan makanan untuk keluarga Ja'far, siapkan jamuan untuk keluarga Ja'far, karena Ja'far sudah wafat, anak-anaknya menjadi yatim. Maka saat itu juga Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakaza, aku dan orang yang menanggung anak yatim seperti ini. Fa asyara bi syababati wal wusta wa farrija bainahuma syai'an. Rasul mengatakan, aku dan mereka orang-orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini. Seperti ini derajatnya di surga. Artinya aku dan orang yang menanggung anak yatim akan bersama-sama di surga. Derajatnya hanya sedikit saja. Sambil Rasul memberikan isyarat dan merenggangkan kedua telunjuk tangannya, seperti ini, tidak ada bedanya. Maka berbahagialah wahai jamaah musallah Durul Jannah, berbahagialah panitia santunan anak yatim. Kalian insya Allah akan duduk bersama Rasulullah di surganya Allah, karena Rasul yang mengatakannya, Rasul yang menjaminnya. Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakaza fa asyara bis subabati wal wusta wa farrija bainahuma syai'an. Aku dan orang yang menanggung anak yatim derajatnya seperti ini di surga. Rasul memberikan isyarat dengan dua telunjuknya dan jari tengahnya, seperti ini. Artinya sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
orang-orang yang telah ikut andil dalam rangka santunan anak yatim kecil maupun besar kelak di akhirat bersama-sama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak yatim kita ini kelak menjadi anak-anak yang sukses dan mandiri, kelak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, membanggakan kedua orang tuanya, tangan-tangannya menjadi juru penyelamat kelak di alam barzah dan di alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Harapan kita kelak mereka menjadi penolong kita. Harapan kita kelak mereka menjadi penolong kita. Harapan kita kelak mereka anak-anak yatim itu menjadi penolong kita. Kena surga dan neraka kita sampai saat ini tidak jadi penitianya. Yang ada penitia santunan anak yatim. Andaikan Pak Haji Idrus penitia surga, saya dari sekarang daftar duluan. Pak Haji jangan lupa saya nomor 1. Kita bukan penitia surga, kita bukan penitia neraka, hanya penitia santunan anak yatim. Harapan kita mereka yang akan menolong kita ketika kita di jurang api neraka, tangan-tangan mereka mengambil kita dari jurang neraka dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga adalah fadl Allah, neraka adalah ancaman Allah. Maka harapan kita hanya ikhtiar kelak sama-sama kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selesai tugas saya seperempat jam. Kasihan karena inti acara ini bukan ceramah, tapi intinya adalah santunan anak yatim. Itu saja mau'idhah hasanah, mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi saya, umumnya bagi pendengar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.